Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Saya Hamidah. Jadi apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu merupakan berbagai macam tumbuhan dan hewan di Indonesia. Nah, kita nanti belajar mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, ada berapa tingkat nanti? Ya, jadi kita belajar yuk. Mari kita belajar. Nah, ini ada gambar spesies ayam, tapi mempunyai varietas yang berbeda-beda. Jadi ada ayam kampung, ada ayam petelur, ada ayam pedaging, ada ayam kate, ayam hutan atau ayam malas. Kemudian ada ordo karnivora. Berbagai ordo karnivora ini dan familinya adalah Felidae, ada macan atau Panthera tigris, ada singa, Panthera leo, kucing, Felis tigris Felis domestica, kemudian macan tutul atau Panthera pardus. Kemudian gambar yang bawah, jadi kita nanti belajar mengenai ekosistem. Jadi ada ekosistem pegunungan, ekosistem di daerah perbukitan, kemudian ekosistem gurun. Sekarang keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Nah, dari kedua faktor tersebut ternyata terdapat interaksi di antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Sekarang keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat yang menentukan sifat makhluk hidup. Jadi biasanya terdapat pada lokus kromosom. Nah, kemudian perbedaan urutan gen ini menimbulkan variasi dalam spesies, ya, atau keanekaragaman dalam tingkat gen. Nah, makanya kita menyebut varietas. Kemudian faktor genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan akan memunculkan namanya fenotip atau sifat yang tampak. Sekarang contoh keanekaragaman tingkat gen. Jadi ada kelapa atau Cocos nucifera, itu varietasnya beraneka macam. Ada kelapa gading, kelapa hijau, kelapa kopior. Kemudian ayam dalam satu keturunan ada yang berwarna kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih. Sekarang yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Itu merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda spesies namun dalam satu famili. Nah, jadi di sini kalau kita belajar keanekaragaman hayati tingkat spesies, nanti masih perbedaan itu masih dalam satu famili atau masih dalam satu ordo. Nah, itu namanya keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, di sini misalnya ada sama-sama famili Gramineae, ada padi, sorghum, gandum, cantel. Nah, yang kedua sama-sama famili Annonaceae, tapi ada sirsat, ada sarikoyo. Nah, sama-sama famili Solanaceae, ada tomat, ada kentang. Nah, ini misalnya nama ilmiahnya sirsat itu Annona muricata, sarikoyo adalah Annona squamosa. Jadi famili Annonaceae. Kemudian tomat Solanum lycopersicum, kentang Solanum tuberosum masih dalam satu famili Solanaceae. Nah, kalian bisa menyebutkan yang lain ya. Sekarang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Itu merupakan variasi macam-macam yang ada di permukaan bumi disebabkan oleh perpaduan unsur biotik dengan abiotik yang beraneka macam itu, sehingga menimbulkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, misalnya masih dalam satu famili Palmae, ada tumbuhan kelapa di pantai, aren di pegunungan, kemudian palem pinang di dataran rendah, kurma di daerah gurun. Nah, ini jadi ada keanekaragaman genetik,
Jadi pada spesies yang sama, kemudian keanekaragaman spesies itu berarti antar spesies yang berbeda yang masih dalam satu famili atau masih dalam satu ordo. Kemudian keanekaragaman ekosistem ini ekosistem. Nah, sekarang macam ekosistem di Indonesia. Nah, ini terdapat daerah pantai didominasi oleh tumbuhan bakau yang hidup di air laut. Nah, ini berarti ekosistem pantai. Ada juga ekosistem hutan hujan tropik. Ini terdapat di sebagian besar kepulauan Indonesia di hutan belantara. Ya, mempunyai curah hujan tinggi sehingga keanekaragamannya beraneka macam, banyak sekali. Ekosistem padang rumput atau stepa. Nah, ini terdapat di NTT dan Papua, didominasi rumput dan ada semak-semak. Nah, ini cirinya. Mamalianya besar, herbivor dan karnivor. Keanekaragamannya lebih rendah karena curah hujannya rendah sepanjang tahun. Kemudian ekosistem sawah terdapat di daerah pertanian. Ini biasanya mempunyai tanaman yang sejenis atau monokultur. Jadi keanekaragamannya rendah. Ekosistem kota terdapat di daerah perkotaan. Merupakan ekosistem binaan, terdiri dari berbagai komponen biotik maupun abiotik. Nah, jadi namun terdapat di kota. Nah, ini jadi kita nanti bisa melihat perbedaan ekosistem sawah maupun ekosistem hutan hujan tropik. Bagaimana keanekaragaman tumbuhan maupun hewannya. Nah, ini ada perbedaan sabana maupun stepa. Kalau sabana semak, namun masih ada rumpun pohon yang rendah. Stepa padang rumput yang luas. Nah, ini bioma tundra di kutub utara. Kemudian bioma taiga, masih ada hutan cemara. Nah, ini hutan gugur. Sabana, bioma gurun. Nah, ini hutan hujan tropik. Sekarang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi karena curah hujannya tinggi sepanjang tahun. Ada flora, ada fauna. Nah, hutannya di Indonesia didominasi oleh famili Dipterocarpaceae. Jadi pohon yang bijinya bersayap. Hutannya hutan hujan tropis, berkanopi rapat. Terdapat tumbuhan endemik. Jadi tumbuhan itu biasanya khas berada di situ. Nah, misalnya Rafflesia arnoldi, anggrek hitam. Sekarang kita belajar mengenai pengertian garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah besar, yaitu orientalis dan australis. Jadi orientalis itu bagian barat Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau sekitarnya. Cirinya mempunyai banyak spesies mamalia yang berukuran besar, mamalia berkantong sedikit, terdapat berbagai macam kera, hewan endemik, sedangkan burung memiliki ciri kurang menarik tetapi dapat berkicau. Kemudian fauna daerah australis meliputi Papua dan Kepulauan Aru bagian timur. Ciri-cirinya mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera. Jenis burung memiliki warna yang beragam. Nah, jadi Weber itu membuat garis abstrak di timur Sulawesi yang memanjang dari utara sampai ke Kepulauan Aru. Sehingga garis Weber ini memisahkan antara fauna peralihan dengan bagian timur. Nah, karena apa? Daerah peralihan yang terdapat di Sulawesi ini masih ada hewan yang mirip dengan daerah Asiatis. Nah, ini.
Ini tipe, jadi kita memiliki hewan tipe oriental, australis, dan peralihan yang ada di tengah. Nah, jadi Indonesia itu memiliki banyak hewan dan tumbuhan yang langka. Jadi contohnya. Kemudian Indonesia memiliki banyak hewan dan tumbuhan endemik yang khas di situ. Nah,